Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi pembelajaran abad 21. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti bersama. Secara konseptual, arti komunikasi itu sendiri sudah mengandung pengertian, menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran, dan nilai-nilai dengan maksud mengunggah partisipasi, mempermudah untuk memberitahukan kepada teman, dan selanjutnya akan mencapai persetujuan mengenai sesuatu pokok ataupun masalah yang merupakan kepentingan bersama. Ada beberapa tata cara berkomunikasi yang efektif, yaitu yang pertama melihat lawan bicara, yaitu pembicaraan menatap mata ataupun kening lawan bicaranya sehingga tidak terjadinya ketersinggungan. Yang kedua, suaranya terdengar jelas. Percakapan harus memperhatikan keras atau tidak suara, tidak hanya terdengar samar-samar sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan inti dari percakapan. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan gambaran dari hati seseorang sehingga tidak menampilkan ekspresi yang tidak enak. Yang keempat yaitu tata bahasa yang baik. Penggunaan bahasa sesuai dengan lawan bicaranya, misalnya saat berbicara dengan anak balita, maka gunakan bahasa sederhana. Yang kelima, pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan jelas. Pemilihan tata bahasa yang baik dan kata-kata yang mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan kebingungan lawan bicara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama mendengarkan pembicaraan dengan penuh konsentrasi, meyakinkan diri bahwa isi pembicaraan yang dilakukan perlu dan menyimak segala sesuatu yang dikatakan oleh lawan bicara. Yang kedua, ikut aktif dalam pembicaraan, yaitu merespon apa yang dikatakan lawan pembicara. Yang ketiga, bertanya apabila isi yang dibicarakan tidak dimengerti, maka harus mengajukan pertanyaan. Yang keempat, discriminating, yaitu mendengarkan isi pembicaraan secara kritis tanpa milih-milih informasi yang harus didengar. Yang kelima, affective listening, mendengarkan pembicaraan dengan rasa suka. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal mencakup beberapa aspek berupa yang pertama, vokabulari, yaitu komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak mengerti. Karena itu kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, racing atau komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga yaitu intonasi suara, akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Yang keempat, humor, dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keenam, timing, yaitu waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Berikut ini yang termasuk komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua, kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Yang ketiga, sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan, yaitu cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Yang kelima, sound atau suara, yaitu rintihan menarik napas panjang. Tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Yang keenam, gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ketuk kaki atau menggerakkan tangan selama
berbicara. Yang ketiga yaitu peranan guru mengembangkan komunikasi siswa. Peranan guru sangat penting di sini karena salah satu faktor yang bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan sosialnya adalah metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang merangsang siswa untuk belajar bekerja sama dengan teman serta pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat dengan bebas. Komunikasi antar siswa sendiri merupakan hal yang paling penting. Selain untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan berbahasa, juga berperan penting untuk mengeratkan hubungan antar siswa sehingga siswa merasa lebih percaya diri berpendapat di hadapan teman-temannya. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.